Organisasi dokter hingga perawat dan tenaga kesehatan lainnya menggelar aksi unjuk rasa menolak rancangan Undang-Undang Kesehatan di Silang Monas Gambir, Jakarta Pusat. Mereka menilai RUU Kesehatan berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas. Juga beberapa pasal kriminalisasi, sangat syarat kriminalisasi bahwa tenaga kesehatan melayani masyarakat, bahwa tenaga kesehatan mengobati masyarakat, itu untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Pak Menteri, posisi ID, PDGI, PPNI, IBI, IAI selama ini sudah jelas membantu negara. Pandemi juga sudah jelas. Bapak Menteri sendiri bersama Presiden sudah memberikan sebuah apresiasi juga kepada teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ini sebuah penghormatan yang sekaligus kita berharap bahwa eksistensi organisasi profesi di dalam sebuah undang-undang tidak dieliminir, bahkan kemudian tidak dihilangkan. Baik dokter, kalau secara kelembagaan LBHPI sebetulnya kami sebetulnya mendukung dengan RUU. Nah, dalam hal ini mungkin dokter bisa ngasih paparan apa sih menjadi yang inti poinnya, poin entry-nya ada di mana, di titik mana antara untung dan ruginya dalam hal ini, sehingga kami bisa mengambil sikap lebih sempurna. Kami lebih mengambil sikap lebih tegas, karena bagaimanapun apa dayanya kalau kami hanya melakukan satu orasi tetapi kami tidak diterima oleh birokrasi. Tentu kami akan melakukan suatu audiensi kepada Pak Menkes kalau memang itu diterima, dan kayaknya mungkin ada kemungkinan dengan Dr. Roy diterima kayaknya, Dok, ya. Enggak, kalau Bang BGS, saya manggilnya Bang ya, Bang BGS. Iya Bang, ya. Jadi saya kasih tahu dulu ya sama teman-teman ya. Saya itu paling senang kalau yang namanya diskursus itu jadi sebuah polemik yang tajam bahkan ya. Ya. Karena kita ini harus belajar dengan dinamika seperti itu dan terbiasa gitu. Dan Siap. jangan perbedaan itu jadi kayak ancaman gitu. Siap Bang. Ya, jadi benar-benar kita harus terbiasa. Memang berbeda pendapat itu adalah hal yang wajib gitu, ya, hal yang harus gitu. Ketika kita mau mencari sesuatu solusi yang bagus, itu pasti ada perbedaan pendapat, ya. Jadi Siap. itu pertama. Kedua, RUU Kesehatan saya ini riwayat organisasi saya kebetulan waktu masih mahasiswa, saya aktif sekali di organisasi mahasiswa. Jadi saya paling lebih sering itu sebetulnya saya bertentangan sama pemerintah. Ya, ini baru kali ini saya setuju. Baru kali ini saya setuju. Ya, jadi ada beberapa hal sih ya yang menarik dalam RUU Kesehatan ini. Pertama sih, kalau menurut saya yang paling pertama yang saya bisa bilang itu simplifikasi yang namanya aturan administratif dalam yang namanya untuk tenaga kesehatan ya. Itu pertama. Ya, STR seumur hidup, SIP 5 tahun sekali, dan itu nanti kalau nanti DIM-nya seluruhnya disetujui, itu nanti otomatis ya. Jadi tidak perlu ngurus. Ya, jadi itu nanti otomatis dia keluar. Tek. Ya. Nanti juga kalau paparan dari Dirjen SDM Kementerian Kesehatan itu bahkan nanti untuk continuing medical education-nya, ya, jadi untuk yang namanya perolehan SKP itu di-provide sama kementerian. Tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, itu hanya perlu datang. Gitu. Ya, datang, langsung otomatis yang namanya SKP-nya diterima, dihitung langsung. Begitu cukup, nanti begitu udah mau perpanjangan SIP, SIP-nya keluar otomatis. Gitu. Kedua, yang menjadi rame polemik sekarang ini adalah sebetulnya nggak ada sangkut pautnya sama perawat, gitu ya. Ini adalah terkait pendidikan kedokteran. Ya, jadi RUU Kesehatan ini membawa misi membuat suatu wahana baru untuk pendidikan kedokteran. Dari yang tadinya university based jadi hospital based.
Ya, dua-dua. Jadi ada dua nanti. Ada yang university based, ada yang hospital based. Nah, hospital based ini ditujukan sebetulnya untuk sebagai sebuah sarana nantinya untuk mencukupi kebutuhan dokter spesialis di Indonesia. Ya, gitu. Nah, ini ditentang oleh yang namanya teman-teman yang di university base, gitu. Ya, sehingga mereka nggak mau, pokoknya university base aja satu. Padahal sampai sejauh ini university base ini tidak mampu untuk yang namanya memenuhi kuota yang namanya dokter spesialis di Indonesia, gitu. Ya, itu yang menjadi pertentangan hangat pertama. Ya, yang ketiga, yang pertentangan yang menjadi sangat hangat adalah otoritas lembaga profesi, ya, dalam yang namanya perizinan, ya, SIP Nakes itu diambil alih sama pemerintah. Ya, jadi yang tadinya misalnya kita butuh rekomendasi OP dalam yang namanya mau membuat SIP, itu sekarang tidak dibutuhkan, ya, tidak diperlukan. Jadi ada kewenangan dari OP di situ yang diambil alih lagi oleh pemerintah. Catatannya adalah bahwa yang namanya kewenangan itu sebetulnya diberikan oleh pemerintah via RUU sebelumnya, ya. Dan kalau buat saya nggak ada masalah, kalau mau diambil ambil lagi. Toh kan itu sebetulnya memang kewenangan pemerintah, gitu ya, sebagai regulator. Dan di negara lain nggak ada, ya, yang namanya organisasi profesi itu memegang kewenangan untuk memberikan rekomendasi praktek bagi anggotanya. Itu nggak ada di negara lain, ya. Jadi organisasi profesi kalau di negara lain tuh paling utama itu adalah untuk kesejahteraan anggota, ya, untuk mikirin soal minimum wage-nya, ya, upah minimumnya, bagaimana yang namanya hak-hak lain-lainnya itu bisa diperoleh, gitu ya. Itu biasanya organisasi profesi di luar seperti itu, ya. Sementara kalau untuk yang namanya praktek, mereka bebas. Mau punya organisasi boleh, nggak punya organisasi pun nggak apa-apa, gitu. Dan negara menjamin hak-haknya, walaupun misalnya seseorang itu dia jadi dokter atau jadi perawat, dia nggak mau berorganisasi, haknya tetap dijamin, ya, oleh negara. Kalau di kita, saya nggak tahu di perawat, ya. Kalau di dokter tuh wajib, ya. Jadi harus ada, untuk SIP itu harus ada rekomendasi organisasi profesi. Nah, kalau yang paling utama sih dari rejection dari organisasi profesi itu, ya, kewenangan atau yang namanya dalam memberikan rekomendasi, itu yang jadi topik yang paling hangat lah, ya, topik yang paling hangat jadi perdebatan, gitu. Butuh nggak sebetulnya kewenangan itu dipertahankan atau tidak? Kalau saya pribadi sih nggak perlu amat, ya. Saya lihat organisasi serikat pekerja, ya, saya punya basic sebagai salah satu pencetus dulu, ya, waktu jadi mahasiswa, ya, era 98-99, organisasi serikat pekerja itu nggak punya kewenangan apa-apa. Mohon maaf nih, ya, teman-teman perawat, ya, kalau dibilang UMK mereka sama UMK perawat secara general jauh, betul, ya, jauh, ya. Ya. Organisasi mereka nggak satu, banyak, ya. Tapi dinamikanya bagus, ya. Sehingga Bekasi aja sekarang Kabupaten Bekasi 5,1, ya, UMK buruh pabrik itu, ya, manufaktur. Perawat itu masih ada yang 2 juta. Jam kerja di atas 200 jam. Ya. Ini kan sebetulnya suatu hal yang miris, ya. Miris, ya. Gitu, ya. Organisasi profesi baik dokter juga begitu. Ya. Yang kita banyak banyak abai sama hal-hal seperti ini, dan
apa namanya, dan terlalu khawatir gitu kalau organisasi itu ada 2, ada 3, ada 10 gitu. Ya. Jadi menurut saya kurang lebih seperti itu yang topik hangatnya. Ya, jadi yang paling hangat itu adalah pertama kewenangan sama pendidikan kedokteran. Itu yang paling hangat sekarang. Ya, jadi kewenangan itu nanti diambil benar-benar tidak ada kewenangan profesi dalam hal-hal yang terkait perizinan, kemudian pendidikan kedokteran. Khusus spesialisasi dan subspesialisasi. Itu nanti ada yang namanya hospital base. Ya. Kalau terkait yang rame-rame juga terkait yang namanya perlindungan hukum terhadap dokter, kalau menurut saya improvement-nya luar biasa di RUU ini. Kalau udah pernah baca, boleh didiskusiin sama saya. Yang namanya improvement dalam yang namanya perlindungan itu, yang saya bisa bukain ya, adalah nanti tenaga kesehatan itu kalau dia sudah mendapatkan kekerasan ya, baik verbal maupun fisik, ya, dia boleh menghentikan pelayanan. Itu pertama. Kedua, kalau ada dugaan tindakan malpraktek atau sejenisnya ya, entah itu pidana atau perdata, itu nanti bukan kepolisian yang periksa, ya. Yang periksa itu nanti namanya penyidik PNS, ya. Jadi luar biasa improvementnya gitu, sangat banget luar biasa. Ya, kemudian ada pasal satu lagi itu yang, aduh tadi barusan saya jelasin ya. Jadi yang menegaskan bahwa kalau ada masalah ya dugaan tindak pidana maupun perdata di bidang kesehatan itu deliknya delik aduan. Ya. Jadi kalau itu terjadi tapi nggak ada yang ngadu, nggak bisa diproses. Gitu. Ya. Jadi apa namanya? Saya pribadi melihat ini improvement yang luar biasa gitu ya. Improvement luar biasa. Nah, untuk dari teman-teman perawat kalau ada yang mau didiskusikan atau mau dari apa yang saya jabarkan sementara ini, silakan. Ya. Baik Bang Roy, terima kasih paparannya. Saya kira ini sudah jelas ya, sudah jelas. Ini berbicara soal kalau kita mengerucut kepada satu general berarti kewenangan ya Bang Roy ya. Kewenangan karena memang kalau bicara medis jelas karena mereka banyak sekali tentang undang-undang pendidikan dan sebagainya. Ya. Kalau di keperawatan kayaknya untuk pendidikan kayaknya nggak cawe-cawe, nggak terlalu ini. Cuman yang saya tahu juga memang ada asosiasi pendidikan Indonesia ini juga banyak berperan di situ. Tapi ya. saya asosiasi itu tidak terlalu berpengaruh terhadap OP karena kalau OP hanya merekomendasikan. Kebetulan di sini juga ada Pak Dr. Sudiarto nih yang pakar ini juga nih Bang Roy, dia perawat juga nih yang dia berkecimpung di dunia pendidikan, bukan dia dosen mungkin sedikit. Nah, teman-teman mungkin sudah begitu jelas ya apa yang diperjuangkan, apa yang disampaikan oleh Bang Roy ini, karena memang menurut saya kalau saya entry point-nya adalah semua negara menjamin. Dan multibar itu sesuatu hal yang wajar. Yes. Ya, multibar sesuatu yang wajar. Dan itu dia. Satu lagi bahwa kalau kita bicara soal remunerasi dan uang, tentu itu menjadi hal yang tidak naik menurut saya ya, Bang ya. Oh ya, satu lagi Pak, saya yang mau saya ini karena ada banyak ya yang saya sedikit tambahin. Jadi banyak hal nih ya yang menurut saya menarik ke depannya nih nanti di dunia profesi medis nih ya. Jadi memang RUU ini adalah membuka peluang lah untuk investasi. Nah, cuman buat saya, jadi ini pertanyaan sebetulnya dari seorang dokter nih. Kenapa sih ya di profesi medis tuh kita susah banget bicara soal kesejahteraan? Saya simpel. Ya, coba kita cermati struktur modal di institusi kesehatan kita. Ya,
Rata-rata itu modalnya itu individu, ya, dan biasanya dia tenaga kesehatan. Paling banyak dokter, ya, paling banyak dokter. Dia punya klinik, jaringan klinik, ya, sehingga ketika bicara kesejahteraan, ya, hadap-hadapannya nggak jelas, ya. Organisasi profesi mau bicara soal yang namanya meningkatkan misalnya upah, gitu ya, nggak jelas. Kenapa? Karena pemiliknya banyak anggota organisasi, bahkan pengurus, Iya. ya, bahkan pengurus. Nah, begitu investasi dibuka, saya bilang, yang pertama kali yang akan berhadapan adalah pemilik modal sama pemilik modal. Di situ ada alternatif, Iya. ya, yang masuk. Ketika yang namanya investasi asing itu masuk itu korporasi, dia lebih jelas, Iya. gitu, ya, lebih jelas ininya, ya, daripada banyaklah rumah sakit yang dimiliki perorangan, ya, walaupun itu ada PT, ada PTY, PT perorangan, gitu, yang dia notabene ya pengurus organisasi, ya, mengurus organisasi profesi, gitu ya. Jadi beda sama yang namanya buruh manufaktur, ya, ya. Rata-rata itu ya buruh, dia pekerja, dia bekerja, gitu. Dia relasinya nggak ada satu organisasi mereka sama yang namanya pemilik modal. Sehingga ketika bicara kesejahteraan, ya, tidak ada ambiguitas dalam organisasi. Ya, mau milih yang mana nih? Mau milih yang punya rumah sakit kah atau mau milih anggota? Ini yang menarik. Nah, nanti begitu yang namanya, kalau pandangan saya, begitu yang namanya RUU disahkan, ya, investasi dibuka, ya, yang namanya struktur kepemilikan atau struktur modal dalam yang namanya institusi kesehatan di Indonesia itu akan berubah, ya. Ya, kita bisa lihat, ya, beberapa grup rumah sakit sekarang ini udah rajin banget ngebeli-beliin, Ya. ya, beli-beliin rumah sakit, ya. Betul. Jadi nantinya lebih jelas, sehingga nantinya kelak ke depannya, buat saya gitu ya, buat saya itu perjuangan yang namanya untuk yang namanya kesejahteraan nakes itu akan lebih terbuka, ya, karena OP tidak lagi ambigu, gitu, posisinya, dan posisi strategisnya dalam hal yang namanya menentukan, ya, soal SIP, soal izin praktek itu udah nggak ada lagi, ya. Jadi sekat-sekatnya ini benar-benar dipotong, sehingga nantinya ya bisa kayak di luar, gitu ya. Namanya perawat, ketika dia melakukan aksi atau apa, ya dia bicara soal kesejahteraannya dia, naikin fee gua. Dokter naikin fee konsultasi gua tanpa ada ambiguitas profesi di situ, ya. Bahkan banyak suara-suara sekarang mulai bilang, oh iya harus benar nih, multibar nih begini. Nanti kita bikin yang namanya misalnya dokter-dokter yang praktek aja, dokter di manajemen rumah sakit, atau yang namanya pemilik rumah sakit boleh tapi jadi anggota biasa, gitu, ya, supaya yang namanya ketika kita berbicara kesejahteraan, ya, itu udah nggak ada ambiguitas lagi dalam organisasi profesi apapun bentuknya itu, ya. Kurang lebih seperti itu tambahan dari saya. Monggo, Siap. kalau ada yang Siap. mau Siap. berdiskusi. Siap. Saya kira